Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Laraswati dengan NIM 2111087. Di sini saya akan menjelaskan tentang hoax dan cara pencegahannya menurut Quran Surat An-Nur ayat 11 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Al-Quran Digital. Tahukah kamu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoax yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2022 yang mencapai sekitar 353 isu hoax. Pada Januari 2023, tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 147 isu hoax. Pada Februari tahun ini terdapat 117 isu hoax dan bulan Maret terdapat 161 isu hoax. Tim AIS didukung oleh mesin AIS yang bekerja selama 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti. Total sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 11.357 isu hoax. Sebelum kita berlanjut kepada pencegahan hoax dalam tafsir Al-Quran, apakah teman-teman sudah tahu apa itu hoax? Jadi, menurut KBBI, hoax diartikan sebagai berita bohong. Dengan kata lain, hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar. Tujuan penyebarannya adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dengan begitu, individu mengambil keputusan lemah, tidak meyakinkan hingga salah. Orang yang mudah terpapar hoax karena kurangnya literasi digital, kurang kritis ketika mendapatkan informasi dan tergesa-gesa menerima informasi tersebut. Lalu, bagaimana cara mencegah hoax menurut pandangan Al-Quran? Di era media sosial ini, orang-orang semakin mudah mendapatkan informasi sekaligus mudah untuk menyebarkannya. Maka, salah satu upaya untuk mencegah berita hoax adalah tabayun dalam menerima berita. Tabayun adalah mencari kejelasan hingga terang dan benar. Alasan pentingnya tabayun dalam menerima berita adalah untuk menghindari dari kegiatan yang asal membagikan berita palsu. Berita palsu merugikan masyarakat. Masyarakat menjadi was-was ketika ada berita yang menakutkan, padahal belum tentu terbukti kebenarannya. Terkadang orang lebih ingin mempercayai berita palsu daripada mencari fakta-fakta kebenarannya. Bisa saja berita palsu dibuat hanya karena ingin menghancurkan wibawa seseorang atau ingin usaha seseorang gagal. Di akhirat kelak, pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah tidak hanya kepada pembuat berita saja, namun juga siapa yang menyebarkannya. Ternyata hoax sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Quran An-Nur ayat 11, Allah membebaskan Aisyah dari berita hoax dan membuat Nabi Muhammad merasa lega. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka, dikisahkan bahwa Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik berselingkuh dengan Sofwan. Saat itu orang mukmin yang munafik mengatakan Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Sofwan adalah sosok idola di Madinah karena ia seorang yang soleh dan sangat menjaga kehormatan dirinya. Saat hendak pulang dari perang Muraisi, Aisyah tertinggal dari rombongan Rasulullah. Perang itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Dikutip dari buku berjudul Kearifan Al-Quran, saat itu Aisyah tertinggal karena kembali mencari kalungnya yang terputus. Sementara itu rombongan yang lain telah siap berangkat kembali. Mereka pun membawa sekedup Aisyah dan memberangkatkannya di atas unta. Mereka menganggap Aisyah ada di dalamnya. Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke tempat tadi saat rombongan berhenti. Aisyah berpikir mereka akan kembali mencarinya. Namun, saat Aisyah duduk dan tertidur, Sofwan yang tertinggal di belakang rombongan melihat sosok seseorang dan menghampirinya. Saat mengenali itu Aisyah, Sofwan pun mengucap bacaan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanpa sepatah kata, Sofwan pun menginjak kaki dengan unta dan menjauh beberapa saat agar ia tidak melihat cara Aisyah menaiki unta. Selama perjalanan, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut keduanya. Namun, saat memasuki Madinah, kaum mukminin sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Namun, berita kemudian tersebar adalah Aisyah dan Sofwan berselingkuh.
Hampir tidak ada seorang pun sahabat yang tidak percaya pada berita bohong tersebut. Bahkan Rasulullah pun hampir percaya karena yang menyebarkan berita tersebut adalah kaum mukmin sendiri. Sementara saat itu Aisyah dan Sofwan hanya diam. Fitnah itu dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesampainya di Madinah, Aisyah sakit selama 1 tahun selama 1 bulan dan tidak mengetahui soal fitnah yang disebar tentangnya. Namun ia baru mengetahui saat secara tidak sengaja Ummu Mistah menceritakan kepadanya tatkala membimbingnya pergi buang air. Aisyah kecewa mendengar pertanyaan Nabi SAW yang meragukan kesetiaannya. Ia tidak berkomentar apa-apa dan hanya mengatakan bahwa ia akan menceritakan kesedihan serta kekecewaannya pada Allah. Menjawab kesedihan Aisyah, Allah pun berfirman dalam surat An-Nur. Allah menyatakan bahwa berita itu bohong. Allah juga meminta kaum mukminin untuk memperbaiki diri dan hati-hati terhadap ucapan mereka. Ketika tabir rahasia itu tersingkap, Nabi SAW tertawa gembira. Kalimat pertama yang diucapkan beliau kepada Aisyah adalah, "Wahai Aisyah, pujilah Allah karena Dia telah membebaskanmu dari tuduhan itu." Allah menurunkan wahyu tentang berita bohong atas Aisyah itu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11-19. Akhirnya orang-orang yang berkonspirasi menyebarkan isu hoax itu pun diberi hukuman dengan dicambuk sebanyak 80 kali. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Shadaqallahul adzim, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Dengan demikian, supaya kita terhindar dari berita hoax dan cara pencegahannya adalah dengan cara pertama, harus berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Seringkali berita hoax mempunyai judul yang mengandung sensasi seperti menghasut. Kedua, konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar. Ketika mendapatkan berita dari sebuah artikel, coba perhatikan tautannya. Dan yang paling penting adalah tabayun dalam menerima informasi untuk menghindari dari kegiatan asal membagikan berita palsu. Teman-temanku yang berbahagia, maka dari itu sebagai generasi Islam di masa depan, jangan terbuai dengan suatu berita tanpa mencari kebenaran dari berita tersebut, sehingga kita terjaga dari perpecahan satu sama lain. Sekian dari saya, kelebihan datangnya dari Allah yang diperantarakan lewat saya, dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.